Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan santai di pasar. Hari itu ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi kecerdasan dan aura percaya dirinya membuat orang-orang selalu memperhatikannya. Di sebuah sudut pasar, Abu Nawas mendengar sekelompok wanita berbicara sambil tertawa cekikikan. Kalau saja aku bisa bertemu pria yang cerdas dan humoris, aku pasti akan langsung jatuh cinta, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia pun berpikir untuk sedikit menghibur mereka dengan kecerdasannya. Abu Nawas mendekati para wanita itu dan dengan sopan berkata, "Maaf, aku mendengar pembicaraan kalian. Apa aku boleh bertanya, apakah kalian lebih suka pria yang tampan atau yang cerdas?" Salah satu wanita menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja pria yang cerdas lebih menarik. Tapi kenapa kau bertanya begitu, Tuan?" Abu Nawas mengangkat alisnya berpura-pura serius. "Kalau begitu, aku akan membuktikan kecerdasanku. Jika aku bisa membuat kalian semua kagum, aku minta satu permintaan." Para wanita itu penasaran. "Baik, kalau kau berhasil, kami akan memenuhi permintaanmu. Tapi bagaimana caramu membuktikan kecerdasanmu?" Abu Nawas mengambil 3 buah batu dari tanah dan berkata, "Lihat batu ini. Aku akan membuatnya berubah menjadi perhiasan hanya dengan kata-kata." Para wanita tertawa kecil. "Mana mungkin batu berubah menjadi perhiasan? Jangan bercanda, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Ia memegang satu bata dan berkata keras, "Wahai batu, berubah menjadi berlian." Ia lalu melemparkan batu itu ke semak-semak. Setelah beberapa detik, ia berpura-pura terkejut. "Astagfirullah, aku lupa. Mantra ini hanya berhasil jika ada seorang wanita cantik yang membantuku memungutnya." Para wanita saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Aku akan memungutnya." Wanita itu berlari ke semak-semak dan menemukan batu yang sama. Ketika ia kembali, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, batu itu berubah menjadi berlian di matamu, karena kau adalah wanita yang cantik dan berhati mulia." Semua wanita terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas, tapi kau belum membuat kami kagum sepenuhnya." Abu Nawas tersenyum, ia memegang 2 batu lainnya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat kalian semua bahagia dengan cara sederhana ini. Bayangkan saja, setiap batu ini adalah hadiah kecil dariku. Apa kalian mau menerimanya?" Para wanita yang sudah terpesona oleh kecerdasan dan sikap ramahnya langsung mengangguk. "Kami mau, Abu Nawas. Kau memang pria yang berbeda dari yang lain." Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat para wanita di pasar tergila-gila bukan karena wajah tampan atau kekayaan, tetapi karena kelucuan dan keunikannya. Hari itu, pasar ramai dengan cerita tentang Abu Nawas, si pria cerdas yang tahu cara mencuri hati semua orang tanpa perlu mencoba terlalu keras. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah perintah yang unik. Sang raja yang terkenal suka melihat hal-hal baru ingin menguji kemampuan seni Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau melukis wajahku. Tapi ingat, lukisan ini harus benar-benar indah dan persis seperti wajahku yang gagah ini. Jika kau gagal, kau tahu hukuman apa yang menantimu." Abu Nawas menelan ludah. Ia bukan pelukis, dan dia sadar betul bahwa melukis wajah raja dengan sempurna adalah tugas yang mustahil. Namun dia tak mungkin menolak perintah sang raja. Lalu sambil tersenyum cerdik, Abu Nawas berkata, "Ampun Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Izinkan hamba mengambil waktu sehari penuh." Raja setuju dan Abu Nawas segera pulang ke rumah, memikirkan ide cerdik yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain.
Wajahnya penuh percaya diri. Sementara raja dan para pejabat penasaran menantikan hasil karya Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, tunjukkanlah lukisan wajahku," seru raja dengan penuh antusias. Dengan perlahan Abu Nawas membuka kain penutup kanvasnya. Namun alangkah terkejutnya semua orang melihat bahwa di atas kanvas itu hanya ada sebuah cermin besar yang memantulkan wajah raja sendiri. Para pejabat terdiam dan raja langsung berkata, "Abu Nawas, apa maksudnya ini? Ini hanya sebuah cermin, bukan lukisan." Abu Nawas menunduk sopan dan berkata, "Ampun Baginda, hamba pikir tidak ada cara yang lebih sempurna untuk menangkap ketampanan dan kegahan Baginda, selain dengan menunjukkan wajah Baginda yang sesungguhnya. Lukisan yang paling sempurna adalah cerminan diri Baginda sendiri." Raja terdiam sesaat, lalu tersenyum lebar sambil tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga membuatku tertawa. Aku akui, tak ada lukisan yang bisa menandingi diriku sendiri." Para pejabat ikut tertawa dan raja dengan senang hati melepaskan Abu Nawas tanpa hukuman. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kota Baghdad, desas-desus aneh beredar. Warga kota mulai memperbincangkan kekayaan mendadak Abu Nawas. Kabarnya Abu Nawas memiliki jin pesugihan yang membantunya mendapatkan harta dengan mudah. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering bersantai di bawah pohon bisa membeli kambing sebanyak itu? Ujar seorang warga. "Dia pasti memelihara jin pesugihan," tambah yang lain. Desas-desus ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjelaskan kebenarannya. "Abu Nawas," kata Raja sambil menatapnya tajam, "rakyatku berkata bahwa kau memiliki jin pesugihan. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepalanya. "Wah, Baginda, saya justru baru tahu kabar itu dari Anda." Raja terkejut, "Jadi kau menyangkal?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja Baginda, jika saya memiliki jin pesugihan, mengapa saya masih hidup sederhana, dan makan bubur semalam saja sudah mewah?" Namun Raja tidak puas. "Baiklah, jika kau tidak memiliki jin pesugihan, buktikan kepada kami bahwa kau tidak memiliki kekuatan gaib." Raja memerintahkan para penjaga membawa Abu Nawas ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu ada satu peti besar yang terkunci rapat. "Di dalam peti ini ada sesuatu," kata Raja. "Jika kau memang tidak memiliki jin, kau pasti tidak bisa mengetahui isinya." Abu Nawas mendekati peti itu dan mulai berpikir. Dia tidak memiliki kekuatan gaib, tapi kecerdikannya selalu menjadi senjatanya. Dengan santai dia berkata, "Baginda, sebelum saya mencoba, bolehkah saya meminta sedikit bantuan dari Anda?" Raja mengangkat alis. "Bantuan apa?" Abu Nawas menjawab, "Mohon Baginda berdiri lebih dekat ke peti ini. Jin pesugihan saya sangat pemalu, dan tidak akan muncul jika ada orang penting seperti Baginda terlalu jauh." Raja yang penasaran mendekati peti itu. Saat Raja berdiri di sebelahnya, Abu Nawas berteriak keras, "Saya tahu apa isinya." Semua orang terkejut. Raja bertanya, "Apa isinya Abu Nawas?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Di dalam peti ini tidak ada jin, hanya seekor tikus kecil yang mencoba melarikan diri saat mendengar suara saya." Raja bingung. "Tikus? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tersenyum, "Karena saat Baginda mendekat, saya melihat Baginda berkeringat. Tikus itu pasti mencium aroma makanan yang Baginda makan tadi pagi. Apakah tebakan saya benar?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar licik Abu Nawas. Tentu saja tidak ada jin di sini. Peti ini kosong." Setelah itu kabar tentang Abu Nawas dan jin pesugihan perlahan menghilang. Warga akhirnya mengerti bahwa kekayaan Abu Nawas bukan karena kekuatan gaib, melainkan hasil dari kecerdasannya yang tak tertandingi. Namun, Abu Nawas masih bercanda dengan teman-temannya. "Kalau saya punya jin pesugihan, jin itu pasti sudah kabur duluan, karena lelah melayani saya."
Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan sendirian melewati sebuah hutan yang dikenal angker. Hutan itu penuh dengan cerita mistis. Salah satunya adalah tentang keberadaan jin-jin wanita yang suka menggoda manusia. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak pernah gentar dengan cerita-cerita seperti itu. Setelah berjalan cukup jauh, Abu Nawas merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang besar. Tapi belum sempat ia memejamkan mata, tiba-tiba muncul sekelompok wanita cantik dari balik pepohonan. Wajah mereka sangat menawan, tetapi mata mereka bersinar aneh, seperti bukan manusia biasa. "Selamat datang, wahai Abu Nawas," salah satu wanita itu berkata dengan suara merdu tapi menggoda. Abu Nawas langsung waspada. "Siapa kalian? Dari mana kalian tahu namaku?" Wanita itu tersenyum. "Kami adalah para jin wanita penghuni hutan ini. Kami tahu siapa dirimu. Abu Nawas, manusia paling cerdik. Tapi kali ini kecerdikanmu tak akan menolongmu. Kau akan menjadi tamu kami selamanya." Sebelum sempat kabur, Abu Nawas diangkat oleh angin yang berputar, dan dalam sekejap mata ia sudah berada di sebuah istana megah di dalam hutan. Para jin wanita itu mengelilinginya, memberi makanan, minuman, dan hiburan. Salah satu jin wanita mendekatinya dan berkata, "Abu Nawas, kau harus tinggal di sini selamanya. Kami akan memanjakanmu, tapi ada syaratnya." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat aneh bertanya, "Apa syaratnya?" "Kau harus menikahi salah satu dari kami," jawab jin itu sambil tersenyum penuh arti. Abu Nawas langsung mengelus jenggotnya sambil berpikir, menikah dengan jin. "Wah, kalau begitu aku harus memikirkan cara untuk keluar dari sini," gumamnya dalam hati. Setelah berpura-pura menikmati jamuan, Abu Nawas mulai melancarkan rencananya. Ia pura-pura setuju. "Baiklah, aku akan menikahi salah satu dari kalian. Tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan kepada kalian sebuah permainan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia." Para jin wanita penasaran. "Permainan apa itu?" Abu Nawas mengambil sebuah kantong kecil dari sakunya yang berisi garam. "Ini adalah permainan menghilang. Aku akan menunjukkan cara manusia menghilang dalam sekejap." Para jin wanita saling memandang dengan penuh ketertarikan. "Tunjukkan pada kami, Abu Nawas." Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, menaburkan garam di sekelilingnya sambil membaca doa. Dalam waktu singkat, para jin wanita itu mulai merasa pusing dan kehilangan kekuatan mereka. "Apa yang terjadi? Kenapa tubuh kami melemah?" salah satu jin wanita berteriak. Abu Nawas tersenyum lebar. "Inilah kekuatan manusia yang kalian tidak tahu. Garam ini adalah pelindungku, dan kalian tidak bisa menyentuhku lagi." Dengan cepat, Abu Nawas melarikan diri dari istana itu. Para jin wanita hanya bisa melihatnya pergi tanpa bisa mengejarnya. Sebelum keluar dari hutan, Abu Nawas berhenti sejenak dan berteriak, "Wahai para jin wanita, terima kasih atas jamuannya. Tapi aku lebih suka hidup di dunia manusia." Begitu sampai di desa, Abu Nawas menceritakan petualangannya kepada warga, membuat mereka tertawa terbahak-bahak. "Benar-benar Abu Nawas, bahkan para jin pun kalah cerdik darimu," ujar salah seorang warga. Dan sejak saat itu, para jin wanita di hutan tersebut kapok mengganggu manusia, terutama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa, tuanku?" Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini, tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas. Dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu.
"Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, Raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya! Pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, Raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf, tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, Raja berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu, tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dikejutkan dengan teriakan istrinya dari dalam rumah. "Abu Nawas, cepat ke sini, ada ular besar masuk ke dalam rumah," teriak sang istri panik. Abu Nawas yang sedang bersantai langsung melompat dari kursinya. Dengan wajah serius, ia masuk ke dapur dan melihat seekor ular besar melingkar di sudut. Alih-alih panik, Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kecerdasanku." Istrinya yang ketakutan bertanya, "Apa yang kau rencanakan, Abu Nawas? Jangan-jangan kau malah ingin memelihara ular itu?" Abu Nawas menggeleng, "Tenang saja, aku punya cara yang sangat cerdas untuk mengusirnya." Ia kemudian mengambil satu kantong beras, seikat bawang merah, dan sebatang sapu lidi. Dengan barang-barang itu, Abu Nawas mendekati ular tersebut sambil berbicara, "Wahai ular, aku tahu kau datang ke sini bukan untuk menakuti kami. Kau pasti lapar kan? Nah, aku punya tawaran untukmu." Sang istri melongo melihat suaminya berbicara dengan ular. "Abu, kau serius berbicara dengan ular? Apa kau pikir dia bisa mengerti?" Abu Nawas hanya mengangguk dengan percaya diri. Ia kemudian melanjutkan, "Kau pasti suka makan enak. Nah, aku akan memberimu nasi dari beras ini dan bawang merah sebagai pelengkap. Tapi kau harus janji pergi dari rumahku setelah makan." Tentu saja ular itu tidak merespon. Namun, Abu Nawas tetap berlagak serius. Ia menaruh beras dan bawang di depan ular, lalu pura-pura menunggu respon. Sang istri mulai kehilangan kesabaran. "Aku tidak sabar melihat akal-akalanmu ini gagal, Abu," protes sang istri. Tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Lihat istriku, ular itu mengangguk tanda setuju." Padahal ular itu hanya menggerakkan kepalanya sedikit karena terganggu oleh Abu Nawas. Sebelum sang istri sempat protes lebih lanjut, Abu Nawas mengambil sapu lidi dan dengan gerakan dramatis ia berkata kepada ular, "Baiklah,
Sekarang aku akan membantumu menemukan jalan keluar. Ia mulai memukul-mukul lantai dengan sapu lidi sambil menggiring ular itu keluar dari dapur. Karena takut dengan suara keras dan gerakan sapu, ular itu pun perlahan merayap keluar rumah. Ketika ular sudah pergi, Abu Nawas berdiri dengan bangga. Lihat istriku, aku berhasil mengusir ular tanpa membunuhnya. Ini bukti kecerdasanku. Sang istri hanya bisa geleng-geleng kepala. Kau memang licik, Abu, tapi setidaknya ular itu sudah pergi. Setelah itu, Abu Nawas berjalan keluar rumah sambil berkata, "Hei ular, lain kali kalau lapar, cari rumah tetangga saja." Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun, tiba-tiba dalam tidurnya, ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. "Astagfirullah, harimau!" seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat, dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. "Lari, Abu Nawas, lari!" Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat, harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu!" Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi, dan dalam mimpi aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik. "Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku." Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. "Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu." Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. "Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian?" Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun, sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam." Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada hari itu Abu Nawas pulang setelah menjual kayu bakar di pasar. Ia heran tidak mendapati istrinya di rumah. Saat Abu Nawas merasa bingung, muncullah Raja Jin sambil tetap memperlihatkan diri sebagai kakek tua, seperti pada saat menolong Abu Nawas menemukan kapaknya. Raja Jin pun kembali menawarkan bantuan kepada Abu Nawas untuk membuat istrinya pulang. "Apakah kau bersedia mendapatkan bantuan dariku, Abu Nawas?" tanya Raja Jin.
Abu Nawas segera teringat kakek tua itu merupakan orang yang menemuinya dan menawarkan bantuan saat dirinya kehilangan kapak. Dapat diduga hilangnya istriku berkaitan dengan kakek tua ini, pikirnya. Baiklah, aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun mengatakan dirinya bersedia untuk dibantu kakek tua itu. Akhirnya kakek tua itu segera pergi lalu kembali dalam waktu yang cepat sambil diiringi seorang perempuan cantik jelita dengan postur yang bahenol serta berpakaian seperti putri raja. Abu Nawas pun langsung bersorak dan mengatakan bahwa perempuan itu benar istrinya. Ucapan Abu Nawas itu seketika membuat Raja Jin marah. Kamu ternyata bukan orang jujur, Abu Nawas. Hanya karena seorang perempuan cantik, kau lupakan kejujuran yang selalu kau lakukan selama ini, tegur Raja Jin. Sabar dulu, dengarkan dulu penjelasanku, kata Abu Nawas. Jelaskan, pinta Raja Jin yang menyamar sebagai kakek tua mendesak. Aku tahu, kalau aku tolak perempuan ini, maka kau akan datangkan perempuan lain yang lebih cantik dan lebih menawan. Hingga akhirnya kau datangkan istriku yang sebenarnya. Nah, saat itu kau akan minta agar aku ambil 3 perempuan sebagai istriku, kata Abu Nawas. Kau tahu, aku menafkahi keluarga dengan menjual kayu bakar, sedangkan usiaku makin bertambah tua. Belakangan ini pinggangku sering sakit-sakitan saat menebang pohon. Kalau aku harus punya 3 istri, jangankan membahagiakan mereka, justru aku akan menyiksanya karena tidak mampu menafkahi ketiganya. Daripada begitu, lebih baik istriku seorang saja, sehingga aku tidak menyakiti dan menyengsarakan 3 istri, kata Abu Nawas. Kali ini Raja Jin tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena ia mengakui bahwa alasan Abu Nawas memang masuk akal. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari, seorang teman dekatnya, Karim, datang mengeluh soal seorang saudagar kaya tapi pelit. Abu Nawas, saudagar itu punya banyak uang, tapi pelit sekali, bahkan untuk sekedar memberi derma kepada orang-orang miskin di sekitarnya, keluh Karim. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Tenang saja Karim, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan. Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang dokter terkenal yang datang dari luar negeri, lengkap dengan jubah putih panjang, tas dokter, dan kacamata bulat. Ia bahkan membawa botol-botol kecil yang diisinya dengan air dan rempah-rempah, lalu ia labeli sebagai obat ajaib. Ia mendatangi rumah saudara tersebut dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, aku adalah Dokter Abu Nawas, seorang tabib terkenal dari negeri jauh. Kudengar Anda sedang membutuhkan pengobatan khusus. Saudagar kaya itu yang selalu khawatir akan kesehatannya, meski sebenarnya sehat-sehat saja, segera mengundang Abu Nawas masuk. Setelah duduk, Abu Nawas mulai berpura-pura memeriksa saudagar itu. Ia memegang denyut nadi, melihat lidah dan mengetuk lututnya dengan sendok. Sesekali Abu Nawas mengangguk serius. Ya, ini serius sekali, kata Abu Nawas dengan nada tegas. Kau terkena penyakit pelitis akutis. Saudara itu kebingungan. Pelitis akutis? Penyakit apa itu, Tuan Dokter? Abu Nawas menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. Ini penyakit langka. Jika tidak segera diobati, kau bisa kehilangan seluruh hartamu dalam semalam. Gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan untuk berbagi. Aku harus segera menangani ini. Abu Nawas mengeluarkan botol-botol ajaibnya dan berkata, ini adalah ramuan khusus. Namun obat ini hanya bekerja jika kau bersedia mendonasikan hartamu kepada orang miskin. Semakin besar donasi, semakin cepat kau sembuh. Saudagar itu panik, ia takut kehilangan hartanya, tetapi ia lebih takut terkena penyakit yang disebut Abu Nawas. Baiklah, Tuan Dokter, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku. Abu Nawas langsung memanggil beberapa orang miskin yang kebetulan lewat. Ini, berikan sebagian uangmu kepada mereka sekarang juga, perintahnya.
Saudagar itu dengan enggan mulai membagikan uang kepada orang-orang miskin. Abu Nawas terus mengawasi dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Luar biasa, penyakitmu mulai sembuh. Tapi ingat, untuk benar-benar sembuh, kau harus terus berbagi setiap minggu." Beberapa minggu kemudian, saudagar itu merasa dirinya lebih baik. Ia bahkan mulai merasa senang berbagi dengan orang lain. Namun saat ia mendengar bahwa Dr. Abdul Nawas sebenarnya adalah Abu Nawas, ia malah tertawa. Abu Nawas memang pintar sekali. Dia menipuku, tapi aku tak marah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang dermawan. Dan Abu Nawas kembali terkenal sebagai sosok cerdik yang selalu punya cara unik untuk memperbaiki keadaan. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. "Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat?" Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, "Wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya?" Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. "Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari." Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. "Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis?" Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas. Kemudian berkata, "Aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu." Abu Nawas tersenyum licik. "Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah." Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. "Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini. Tapi kumohon, turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia." Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. "Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil." Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. "Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun." Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. "Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita. Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu." Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di sebuah warung kopi yang ramai, Abu Nawas sedang asik menikmati secangkir kopi pahitnya. Tiba-tiba, seorang ulama datang dan mulai berceramah tentang perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Penjelasan sang ulama cukup panjang lebar. Namun, Abu Nawas tampak bosan dan mulai menguap-nguap. "Maaf Tuan Ulama," potong Abu Nawas tiba-tiba. "Izinkan saya bertanya, apa bedanya jin, iblis, dan setan? Saya kok bingung membedakannya." Para pendengar lain terdiam, tak menyangka Abu Nawas akan menilai ceramah sang ulama. Sang ulama pun tersenyum. "Baiklah Abu Nawas, mari kita bedakan satu persatu.
Jin, lanjut sang ulama, adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api tanpa asap. Mereka memiliki berbagai bentuk dan kekuatan. Oh, jadi jin itu kayak tukang las ya Tuan Ulama. Kerjanya sama-sama main api, sahut Abu Nawas, membuat semua orang tertawa. Sang ulama pun ikut tersenyum. Iblis, lanjut sang ulama, adalah jin yang durhaka dan dilaknat Allah. Dia adalah musuh terbesar manusia. Berarti iblis itu kayak bos yang suka ngomeli karyawannya, selalu bikin susah. Timpal Abu Nawas lagi, membuat tawa semakin pecah. Setan, lanjut sang ulama, adalah golongan jin yang selalu membisikkan kejahatan pada manusia. Jadi, setan itu kayak teman yang suka ngajak bolos, selalu ngajak ngelakuin hal yang nggak benar, kata Abu Nawas lagi. Sang ulama terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu memang pandai membuat analogi. Meskipun sederhana, penjelasanmu cukup mudah dipahami. Terima kasih Tuan Ulama, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Jadi kesimpulannya, jin itu tukang las, iblis itu bos yang galak, dan setan itu teman yang suka ngajak bolos, begitu? Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, perdebatan tentang jin, iblis, dan setan di warung kopi itu selalu diingat dengan candaan Abu Nawas yang menggelitik. Kisah selanjutnya. Suatu hari di tengah pasar yang ramai, Abu Nawas bertemu dengan Abu Jahil, seorang yang terkenal keras kepala dan selalu ingin mencari kesalahan orang lain. Kali ini Abu Jahil ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan aneh dan nyeleneh, berharap bisa mempermalukan Abu Nawas di depan orang banyak. Abu Jahil berkata, "Hai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang mungkin sulit kau jawab. Mengapa ada ayat kursi dalam Al-Quran, tapi tidak ada ayat meja? Bukankah kursi dan meja itu sering ada bersama-sama?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Abu Jahil yang konyol itu. Ia tahu ini hanyalah upaya Abu Jahil untuk membuat orang tertawa. Tetapi sebagai orang yang cerdas, Abu Nawas sudah siap dengan jawabannya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wah, pertanyaanmu menarik sekali Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kau tahu fungsi kursi dan meja itu apa?" Abu Jahil terdiam sejenak, lalu menjawab dengan sedikit bingung. "Tentu saja tahu, kursi untuk duduk dan meja untuk meletakkan barang-barang." Abu Nawas mengangguk, "Betul sekali. Nah, sekarang pikirkan ini. Ayat kursi berbicara tentang kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Kursi ini melambangkan tempat kekuasaan, di mana Allah mengatur seluruh alam semesta. Tapi meja, apa yang dilakukan dengan meja?" Abu Jahil menggaruk-garuk kepalanya, mulai sedikit bingung. Meja untuk meletakkan barang. Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itulah bedanya Abu Jahil. Meja hanya dipakai untuk meletakkan sesuatu yang sementara. Sementara ayat kursi melambangkan kekuasaan yang abadi dan tak terbatas. Allah tidak membutuhkan tempat untuk meletakkan sesuatu, seperti kita membutuhkan meja. Allah Maha berdiri sendiri, tanpa perlu meletakkan atau bergantung pada apapun." Orang-orang di pasar mulai tertawa kecil, mengerti kemana arah logika Abu Nawas. Tapi Abu Jahil masih belum menyerah. Abu Jahil berkata lagi, "Tapi kenapa tidak ada ayat meja kalau begitu? Meja kan juga penting." Abu Nawas kembali tersenyum dan berkata, "Abu Jahil, kau tahu kenapa tidak ada ayat meja? Karena Allah tidak butuh meja. Segala sesuatu sudah diaturnya dengan sempurna, tanpa perlu ada meja untuk meletakkan atau menyimpan apapun. Lagi pula, jika ada ayat meja, maka kau akan bertanya kenapa tidak ada ayat lemari. Kita bisa berdebat selamanya tentang perabotan, tapi yang penting adalah esensi dari ayat-ayat itu."
Para pendengar di pasar mulai tertawa lebih keras. Mereka kagum dengan cara Abu Nawas membalik pertanyaan konyol Abu Jahil menjadi jawaban yang cerdas dan menghibur. Abu Jahil yang mulai merasa malu karena pertanyaannya malah membuat dirinya terlihat konyol. Akhirnya berkata dengan wajah sedikit kesal, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun. Kali ini aku kalah." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa ada seorang anak bernama Karim yang terkenal sebagai anak durhaka. Ia sering membentak ibunya, menolak membantu pekerjaan rumah, dan bahkan pernah membuang makan malam yang disiapkan dengan susah payah. Ibunya yang sudah tua hanya bisa menangis setiap hari. Berita ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia merasa prihatin dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Karim dengan cara yang unik dan lucu. Abu Nawas datang ke rumah Karim dengan membawa seekor kambing kecil yang diikat dengan tali. "Assalamualaikum," sapa Abu Nawas sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, ada apa kau kesini?" tanya Karim dengan nada kurang ramah. Abu Nawas tidak tersinggung. "Aku mendengar kau ini anak yang luar biasa," katanya sambil mengelus dagunya. Karim terkejut. "Luar biasa? Siapa bilang?" "Semua orang di desa ini tahu betapa kau berbeda dari anak-anak lain. Bahkan, aku membawa kambing ini untuk belajar darimu." Karim semakin bingung. "Belajar dariku? Apa yang bisa kambing ini pelajari dariku?" Abu Nawas lalu mengingat kambing itu di dang rumah Karim dan berkata, "Kambing ini ingin tahu cara menjadi durhaka, karena dia lelah selalu menuruti perintah. Aku pikir kau adalah guru terbaik untuk itu." Karim tertawa. "Kau ini aneh Abu Nawas, mana mungkin kambing belajar dariku?" "Tentu saja bisa. Kau hanya perlu menunjukkan bagaimana kau memperlakukan ibumu. Bentak aku seperti kau membentak ibumu. Abaikan aku seperti kau mengabaikan ibumu. Ayo tunjukkan." Karim mulai merasa tidak nyaman. "Abu Nawas, itu kan berbeda. Ibu adalah manusia, bukan kambing." "Tepat sekali," seru Abu Nawas sambil bertepuk tangan. "Jika kau merasa aneh memperlakukan kambing seperti itu, mengapa kau memperlakukan ibumu seperti itu? Bukankah ibumu lebih berharga dari kambing ini?" Karim terdiam. Kata-kata Abu Nawas menusuk hatinya. Ia tiba-tiba merasa malu dan menundukkan kepala. "Ibumu telah merawatmu sejak kecil, memberikan segalanya untukmu. Tapi apa balasanmu? Jika kambing ini saja tahu caranya berterima kasih, mengapa kau tidak?" lanjut Abu Nawas. Karim akhirnya menangis dan memeluk ibunya yang sedang duduk di sudut ruangan. "Ibu, maafkan aku janji akan berubah." Ibunya tersenyum bahagia dan Abu Nawas mengangguk puas. "Itu baru anak luar biasa. Kalau kau tetap durhaka, jangan salahkan aku kalau kambing ini jadi lebih baik darimu." Sejak hari itu, Karim berubah menjadi anak yang baik dan penuh bakti. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu lagi," kata raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan keisengan raja menunduk hormat. "Silakan Baginda, apa yang ingin Baginda tanyakan kali ini?" Raja berpikir sejenak kemudian berkata, "Pertanyaannya sederhana Abu Nawas, berapa banyak bulu di jangkutku?" Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan yang aneh itu, tetapi ia tetap berusaha terlihat tenang. "Baginda, ini pertanyaan sangat sulit. Saya perlu waktu untuk memikirkan jawabannya." Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Ia mencoba mencari cara untuk menghitung bulu jangkut raja tanpa harus mendekati wajahnya yang begitu angker. Tetapi setelah semalam suntuk berpikir, ia tetap tidak menemukan solusi. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke istana dengan rencana licik. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap raja dengan wajah serius. Raja yang sudah tidak sabar bertanya, "Abu Nawas, apakah kau sudah tahu berapa jumlah bulu di jangkutku?" Abu Nawas mendesah berat dan tiba-tiba mulai menangis. Raja terkejut melihat reaksinya. "Kenapa kau menangis, Abu Nawas?
Apa pertanyaanku terlalu sulit? Sambil terisak, Abu Nawas menjawab, Baginda, saya sangat sedih karena merasa tidak pantas untuk menghitung bulu janggut Baginda yang mulia. Janggut Baginda begitu istimewa dan suci, sehingga siapa saya untuk menghitungnya? Saya hanya rakyat jelata, tidak layak untuk mengetahui rahasia besar seperti itu. Raja terdiam, ia tidak menyangka pertanyaannya akan membuat Abu Nawas begitu emosional. Dengan nada lembut, Raja berkata, Abu Nawas, kau memang orang yang sangat bijaksana. Kau tidak perlu menjawab pertanyaanku. Aku tahu bahwa kau telah memberikan jawaban terbaik. Abu Nawas diam-diam tersenyum di balik tangisannya. Ia berhasil lolos dari pertanyaan sulit Raja dengan cara yang tak terduga. Sejak saat itu, Raja tidak lagi memberikan jawaban aneh-aneh kepada Abu Nawas. Takut melihatnya menangis lagi. Dan tentu saja Abu Nawas tertawa dalam hati setiap kali mengingat kejadian tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pedagang kaya lewat di depan rumah. Pedagang itu baru saja pulang dari perjalanan panjang dan tampak kelelahan. Sambil memandang langit, pedagang itu berkata, Andai saja aku punya sesuatu yang indah untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Aku sudah membeli banyak barang, tapi rasanya masih ada yang kurang. Mendengar itu, ide cerdik pun langsung muncul di benak Abu Nawas. Dia menatap bulan yang bersinar terang di langit malam, dan dengan wajah penuh keseriusan berkata kepada pedagang, Wahai Tuan, kebetulan sekali, aku punya sesuatu yang sangat indah dan langka. Apakah kau ingin membelinya? Pedagang itu penasaran. Apa yang kau tawarkan, Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke arah bulan di langit. Aku akan menjual bulan padamu. Lihatlah betapa indah dan cerahnya. Jika kau memiliki bulan ini, semua orang akan iri padamu. Pedagang itu terkejut dan terheran-heran. Bulan? Bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan? Abu Nawas tersenyum lebar. Kenapa tidak? Aku punya hak untuk menjualnya. Tak ada seseorang pun di kota ini yang pernah mengklaim bulan sebagai milik mereka. Jadi, sekarang aku menawarkannya padamu. Bulan ini akan membuatmu terkenal di seluruh penjuru negeri. Pedagang itu meskipun sedikit ragu, mulai tergoda. Berapa harganya? Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, seolah-olah sedang menghitung nilai bulan. Karena ini benda yang sangat langka, aku akan memberimu harga spesial, hanya 1.000 dinar. Pedagang itu termenung sejenak, namun karena terpesona oleh ide memiliki bulan, dia setuju. Baiklah, ini 1.000 dinar, katanya sambil menyerahkan kantong penuh uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang mengambil uang itu, lalu berkata, bulan itu sekarang milikmu. Jangan lupa untuk selalu melihatnya setiap malam. Setelah pedagang itu pergi, seorang tetangga yang melihat kejadian itu mendekati Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan? Kau pasti hanya bercanda. Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Bukan bercanda, aku hanya menjual sesuatu yang indah yang bisa dinikmati semua orang. Bulan tidak butuh dimiliki, tapi siapa bilang tidak bisa dijual? Malamnya, pedagang itu dengan bangga menunjukkan bulan pada keluarganya. Lihat, sekarang aku adalah pemilik bulan. Namun keluarganya hanya bisa tertawa terbahak-bahak mendengar cerita anehnya. Pedagang itu pun akhirnya sadar bahwa dia telah dibodohi oleh kecerdikan Abu Nawas. Keesokan harinya, pedagang kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas, kau menipuku. Kau menjual bulan yang bukan milikmu. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Wahai Tuan, bukankah bulan itu masih bersinar setiap malam? Kau bisa menikmatinya setiap hari tanpa harus merawatnya. Dan orang-orang tetap akan mengaguminya. Bukankah itu kesepakatan yang sangat bagus? Pedagang itu hanya tersenyum masam dan mengakui bahwa Abu Nawas telah menang lagi dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi.
Saat itu ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita." Setan tertawa jahat. "Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan." Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. "Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud?" Setan berkata dengan nada mengancam. "Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung." Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. "Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat." Setan terdiam bingung. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat." Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. "Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan." Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. "Wah, itu mengerikan," seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, "Dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan." Setan semakin ketakutan. "Tidak, tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku." Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal serakah dan suka memanfaatkan orang lain untuk mengumpulkan harta. Saudagar itu melihat Abu Nawas dan menyapanya dengan nada meremehkan. "Hai Abu Nawas, ku dengar kau selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Apa kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya?" ejek saudagar itu. Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tentu Tuan Saudagar, bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar dan mewah padamu? Bahkan tempat ini tak ternilai harganya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, saudagar itu langsung tertarik. "Apa? Bangunan mewah? Di mana itu? Cepat katakan. Aku akan membelinya jika benar-benar berharga," katanya dengan mata berbinar. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, ikuti aku ke pusat kota. Bangunan itu terletak di sana dan semua orang mengaguminya." Abu Nawas lalu membawa saudagar itu ke masjid besar yang terletak di tengah kota. Ketika tiba di depan masjid, Abu Nawas berkata, "Nah, inilah bangunannya.
Masjid ini besar dan kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kau membelinya, maka semua orang akan menghormatimu." Saudagar itu melihat bangunan masjid dengan penuh kagum. Benar juga, masjid ini memang terlihat megah dan banyak orang datang ke sini. "Kalau aku memiliki masjid ini, aku semakin disegani," katanya sambil menggosok-gosok tangannya penuh antusias. Abu Nawas lalu menawarkan harga yang sangat tinggi. "Baiklah, masjid ini kuberikan padamu dengan harga 100 keping emas," katanya dengan senyum lebar. Tanpa pikir panjang, saudagar itu setuju dan membayar Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas bergegas pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan sombong, berpikir akan menagih sewa dari orang-orang yang datang. Namun ketika ia tiba di sana, orang-orang di masjid mulai berteriak marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan properti pribadi." Saudagar itu kebingungan, ia pun berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, ia langsung marah. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau jual masjid padaku padahal itu milik umum." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuan saudagar, kau yang terlalu serakah. Bukankah sudah kukatakan, ini tempat yang tak ternilai harganya dan dihormati semua orang. Namun niatmu hanyalah untuk pamer kekayaan. Lagi pula, masjid ini memang tidak bisa dijual. Kau yang salah mengartikan ucapanku." Mendengar itu, saudagar itu hanya bisa terdiam dan sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dan keserakahan saudagar yang akhirnya menerima pelajaran berharga dari kelicikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kerajaan ada seorang menteri yang terkenal tolol tetapi sangat pandai menjilat raja. Menteri ini sering iri pada Abu Nawas karena kecerdikannya yang membuat raja kagum. Suatu hari, menteri tersebut ingin mempermalukan Abu Nawas di depan sang raja. "Baginda," kata sang menteri kepada raja, "hamba yakin Abu Nawas ini hanya pandai bicara, tapi sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Baginda harus mengujinya." Raja yang selalu senang melihat kecerdikan Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku akan menguji dia, tapi kau harus terlibat di dalamnya." Menteri yang tolol itu menyetujui dengan percaya diri, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelesaikan masalah ini. Menteri kami ingin tahu apakah kau bisa menghitung jumlah bintang di langit. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah tahu menteri itu ingin menjebaknya. "Tentu, Baginda. Tapi saya butuh bantuan dari Pak Menteri ini." Menteri itu bingung, tapi ia tidak ingin terlihat bodoh di depan raja. "Bantuan apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada sombong. "Saya akan menghitung jumlah bintang di langit malam ini," kata Abu Nawas. "Dan tugas Anda adalah memastikan saya tidak melewatkan satu pun bintang." Malam itu, Abu Nawas membawa menteri ke lapangan terbuka. "Pak Menteri, kita mulai menghitung bintang. Tolong pegang tangga ini dan awasi saya dari bawah. Kalau saya melewatkan satu bintang, segera beritahu saya." Menteri yang tidak tahu bahwa ia sedang dikerjai memegang tangga dengan serius. Abu Nawas naik ke atas tangga sambil pura-pura menunjuk ke langit dan berkata, 1, 2, 3. "Tunggu, ada yang terlewat. Lihat, Pak Menteri." Menteri yang tolol itu melihat ke langit dengan penuh perhatian. "Di mana Abu Nawas? Saya tidak melihatnya." Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, saya harus mulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Hal ini berlangsung selama berjam-jam, hingga menteri itu kelelahan. Tetapi Abu Nawas tetap berpura-pura menghitung. Akhirnya, menteri itu tidak tahan lagi. "Abu Nawas, ini mustahil. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang," teriaknya dengan penuh frustasi. Keesokan harinya, Abu Nawas melapor kepada raja.
"Baginda, tugas saya sudah selesai." Raja bertanya dengan penasaran, "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menjawab, "Saya hampir selesai menghitung, Baginda, tetapi Pak Menteri menyatakan bahwa itu mustahil. Jadi saya rasa beliau lebih tahu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Menteri, kau benar-benar tolol. Ini pelajaran untukmu agar tidak menantang Abu Nawas lagi." Menteri yang tolol itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Sejak saat itu, menteri tersebut kapok untuk mengusik Abu Nawas lagi. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.